peserta yang turun dalam kegiatan BSI Explore 2023 ini merupakan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Kegiatan tersebut dilaksanakan ke desa-desa. Kebetulan yang menjadi tempat untuk kegiatan BSI Explore ini kita pilih di Desa Sungai Ambangan. Desa Sungai Ambangah, desa yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Sungai Raya. Desa ini terdiri dari 6 dusun dengan luas wilayah 15.650 km. Jarak dari desa ke pusat kota yaitu kota Pontianak kurang lebih 21,8 km dengan waktu tempuh sekitar 47 menit. Desa Sungai Ambangah merupakan salah satu desa di hilir Sungai Kapuas. Penduduk dari luar desa lebih mengenalnya sebagai Teluk Kumpai, karena merupakan pusat perniagaan dan pasar yang cukup ramai. Sumber pendapatan ya, mulai kata seperti itu masyarakat di sini ini mungkin dari pertanian, perkebunan, perikanan juga ada seperti itu. Untuk akses di sini sangat terbuka karena kita banyak berbatasan dengan desa-desa yang lain, terutama Tebang Kacang, Madusari, Kapur. Jalan sudah bagus di sini, terbuka sama sekali. Apalagi kita akses misalnya ke Bandara Supadio, kita hanya menyeberangi sungai, di situ mana ada transportasi air sempit 24 jam juga. Dahulu sungai ini adalah satu-satunya jalur transportasi bagi masyarakat desa Sungai Ambangah dengan menggunakan sampan dan motor air. Bagi para penduduk desa yang ingin bepergian ke kota Pontianak atau yang bekerja di luar desa, semuanya melewati jalur sungai ini. Bahkan pelajar SMP dan SMA juga harus menyusuri sungai ini walaupun dengan keterbatasan jumlah alat transportasinya, serta terjadwal mereka bisa menempuh pendidikan di kala itu. Takut. Mending pakai sepit kamu baru yang ini nih. Sepirato. Selalu milik. Selalu aja tapi Selain menjadi jalur transportasi, sungai ini juga menjadi lahan pencarian bagi sebagian besar warga yang tinggal di tepian Sungai Ambangah. Pohon sagu yang tumbuh di kiri dan kanan di sepanjang sungai dimanfaatkan daunnya untuk bahan pembuatan atap rumah atau batang sagunya diolah menjadi tepung sagu. Aliran sungai ini bermuara langsung ke Sungai Kapuas dan tepatnya berseberangan dengan desa Aranglimbung. Beragam suku di desa Sungai Ambangah yaitu suku Melayu, Madura,
Jawa, dan juga Tionghoa. Salah satu dusun di desa Sungai Ambanga yaitu Dusun Kumpai yang merupakan dusun dengan perkampungan warga Tionghoa. Dan di dusun inilah terdapat kelenteng tuanan besar yang bernama Macau Keng. Di setiap peringatan Hari Raya Imlek dan Cap Gomeh, di kelenteng tersebut selalu ada atraksi barongsai dan tatung. Selain beragam budaya dan suku, desa Sungai Ambanga juga banyak memiliki potensi sendiri yang salah satunya dari segi pertanian, yaitu tanaman keribang. Desa Sungai Ambanga adalah penghasil tanaman keribang terbanyak di Kuburaya. Bicara tentang keribang, keribang adalah jenis tanaman umbi-umbian yang biasa diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti dodol, keripik, serta kue. Tanaman ini sudah lama diusahakan oleh masyarakat. Namun tanaman keribang secara statistik tidak pernah tercatat produksinya karena tanaman ini hanya ditanam secara sambilan dan tidak luas. Namun demikian, usaha tani keribang masih menarik minat petani di desa Sungai Ambanga untuk terus menanam keribang ini. Karena menurut petani pemasarannya jelas, di mana pengumpul datang dan membeli langsung ke petani dengan harga yang cukup baik. Saat ini harga keribang mencapai 13.000 hingga 14.000 per kilonya. Cara menanam geribang itu kita dari mulai tampang, terus bibit, terus kita simpan dalam 4 bulan, langsung kita belah-belah, terus kita tanam, langsung kita keseringan penyemprotan. Terus kira-kira lama waktu penanamannya supaya bisa dipanen tuh berapa lama? 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan. Iya. Kesulitan apa nih Kak yang biasanya terjadi pas Kakak nanam? Hama. Lebih banyak hama gitu ya hama. Kak? Iya. Terus biasanya dipasarkan kemana nih Kak geribang? Ke Pontianak, Lamboyan, Tapanuli. Berarti masih sekitar Kalimantan Iya. gitu ya? Tanaman keribang ini ya mungkin seperti itu ya suku Buraya, karena gini, kita lihat di desa-desa lain itu memang jarang sekali kita temui orang-orang itu menanam keribang ini. Itu cuman saya lihat memang di Sungai Ambanga ini termasuk itu tanaman unggulan ya. Kita banyak unggulan di sini. Kalau nak dihitung terbanyak itu termasuk sagu, kita banyak di sini. Terus tanaman keribang, bengkuang, termasuk ikan itu boleh unggulan di desa kita kalau dibanding-banding dengan desa yang berada di di Kabupaten Kuburaya ini. Tidak hanya dalam pertanian, desa Sungai Ambanga juga menjadi desa yang memiliki pengrajin pembuatan atap yang terbuat dari daun sagu. Bagi sebagian besar warga yang bertempat tinggal di pinggir Sungai Ambanga, tidak hanya memanfaatkan sagu putih sebagai bahan makanan dari batang sagu, tetapi masyarakat juga menggunakan daunnya sebagai atap rumah. Kerajinan ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat, dikarenakan harganya lebih murah dan terjangkau dibandingkan atap buatan pabrik seperti seng, asbes, dan genteng. Bahan-bahan lainnya untuk membuat atap sagu antara lain adalah bengkawan dan bintin.
Bengkawan merupakan bilah kayu atau bambu atau bahan lainnya lebih kurang sebesar jari telunjuk orang dewasa yang berfungsi sebagai tulang penguat lipatan atap daun. Bengkawan yang digunakan bukan saja berbahan kayu si tulang, tetapi juga bisa dari bilah buluh. Bintit sendiri merupakan kulit dari pelepah sagu yang digunakan untuk mengikat lipatan atap sehingga tidak lepas sekaligus menjepit bengkawan. Nama saya Yulianti, ibu rumah tangga juga pengusaha atap. Oke, untuk kendala saat pencarian bahan itu apa saja? Itulah anunya tuh penjahitannya tuh bomban, kendalanya susah sini dicari. Oh, Kadang-kadang mau beli bantu. untuk proses membawanya ke rumah itu bagaimana, dibawa menggunakan kendaraan atau? Kendaraan pakai motor air. Oke, salaman. Sampai pagi. Tujuan dari kegiatan BSI Explore 2023 ini merupakan salah satu kegiatan dari menyambut ulang tahun BSI yang ke-35 tahun yang dilaksanakan di tanggal 3 Maret. Dan selain itu, rangkaian ataupun program kerja yang mereka laksanakan salah satunya adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, kemudian melaksanakan pengabdian masyarakat untuk kantor desa, dan juga membersihkan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar agar lebih bermanfaat dengan adanya mereka kurang lebih selama 21 hari. Dan kebetulan hari ini merupakan hari terakhir dari kegiatan BSI Explore. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan ini, mahasiswa juga diminta untuk melihat potensi-potensi yang ada di desa. Kebetulan di Desa Sungai Embangah ini ada beberapa potensi yang mungkin bisa diangkat. Potensi yang ada salah satunya adalah bisa melakukan susur Sungai Embangah hingga tembus ke Sungai Kapuas. Kemudian kita bisa melihat kebun sagu. Kemudian kita bisa juga melihat pengrajin dari daun atap. Banyaknya pendidikan, sarana pendidikan juga di Sungai Embangah ini, ya tentunya harapan kita tidak ada lagi anak-anak putus sekolah, terus hal-hal lain. Tentu ya alhamdulillah dengan belakangan ini anak-anak Sungai Embangah ini sudah lumayan baik, karena saya lihat itu jenjang-jenjang dari pada tamat SMA ataupun aliyah itu rata-rata kebanyakan masih mengikuti jenjang sekolah sampai ke perguruan tinggi. Itu harapan kita memang seperti itu. Ini adalah suatu hal yang bagi saya itu sangat baik. Intinya bermasyarakat, belajar bagaimana tata cara masyarakat seperti itu di desa-desa. Kesannya sudah baik, tidak ada permasalahan. Dan pesan saya terutama untuk mahasiswa, silakan tingkatkan lagi belajarnya lebih baik lagi. Terutama itu jangan terlalu banyak mikirkan pacaran, terutama ya tamatkan dulu, karena itu adalah harapan-harapan orang tua kalian semuanya, bahwa kalian ini harus lulus di jenjang pendidikannya, terutama itu ya walaupun katakanlah D3 ataupun S1, itu harapan orang tuanya seperti itu. Harapan kedepannya adalah mudah-mudahan jika dilaksanakan kembali BSI Explore ini di tahun berikutnya, banyak mahasiswa-mahasiswa BSI yang ikut turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan. Karena kegiatan ini sangat bagus untuk meningkatkan karakter mahasiswa kita agar lebih menjadi mahasiswa yang menarik. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang memberikan pengalaman yang banyak
serta meningkatkan prestasi mahasiswa, baik itu di bidang akademiknya, non-akademiknya, dengan memiliki jiwa kepemimpinan dan juga jiwa kerjasama yang baik.